Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pencinta channel Menelusuri Jejak Sejarah? Semoga semuanya sehat-sehat saja dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sekarang berada di sebuah situs bersejarah yaitu Rumah Cut Nyadin. Tentu, rumah ini juga disebut sebagai Rumah Teku Umar. Mau tahu bagaimana kisah perjuangan Cut Nyadin dan Teku Umar dalam Perang Aceh? Sekaligus fungsi rumah ini dalam Perang Aceh? Mari kita simak bersama. Maraknya perdagangan rempah-rempah, khususnya lada di Aceh, telah menjadikan Aceh sebagai kerajaan paling berpengaruh di Asia Tenggara dan paling berpengaruh kelima di dunia sejak abad ke-16 hingga ke-19 Masehi. Di pihak lain, pasca Perang Koalisi di Eropa selesai tahun 1815, kebutuhan rempah-rempah di Eropa mulai meningkat. Hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh kerajaan Belanda untuk mengisi kembali kas kerajaan yang kosong akibat Perang Koalisi dan menerapkan kultur stelsel yang dalam bahasa Indonesia bila diterjemahkan adalah Undang-Undang Perkebunan. Istilah kultur stelsel juga sering diplesetkan artinya dengan tanam paksa. Kebijakan ini diterapkan di tanah jajahan Belanda, salah satunya adalah Hindia Belanda, sejak tahun 1830. Kebijakan ini lebih ditujukan bagi masyarakat Pulau Jawa dengan mewajibkan atas mereka untuk menanam tanaman tertentu yang laku di pasar Eropa seperti lada, pala, cengkeh, tebu, kina, teh, kopi, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya. Kebijakan ini berhasil membuat kas negeri Belanda dari kurus kering menjadi obesitas. Tahun 1869, terusan Suez resmi dibuka untuk umum. Hal ini mempersingkat jarak dari Eropa ke Asia sekitar 10.000 km. Kondisi ini membuat peranan Aceh semakin penting dalam dunia internasional. Apalagi Aceh memiliki banyak hasil alam yang dibutuhkan Belanda. Kondisi seperti ini membuat Belanda makin tergiur untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Pak Nederlandica, yang artinya kira-kira adalah gugusan Kepulauan Nusantara milik Belanda. Akhirnya Belanda menyatakan perang dengan Aceh tahun 1873. Dalam serangan pertama dari tanggal 26 Maret hingga 5 April 1873, Belanda mengerahkan sekitar 3.200 orang pasukan. Dalam pertempuran sengit di depan Masjid Raya Baitur Rahman, pimpinan pasukan Belanda, yaitu Jenderal Kohler, tewas terbunuh. Serangan gagal. Pasukan Belanda akhirnya kembali ke Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Kekalahan ini membuat Belanda mempersiapkan perang berikutnya yang lebih besar. Tahun 1874, Aceh diserang kembali. Istana Aceh berhasil dikuasai dan dibakar. Demikian juga dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Saat awal terjadi Perang Aceh tahun 1873, Cut Nyadin baru menikah dengan Teku Ibrahim Lamnga sebagai suami pertamanya. Dalam suasana perang yang cukup sengit, Teku Ibrahim Lamnga ikut berperang dengan pejuang Aceh lainnya.
Sementara Cut Nyak yang baru melahirkan anak pertamanya tahun 1874 harus mengungsi dari satu kampung ke kampung lain di luar Kutaraja, atau sekarang disebut dengan Banda Aceh. Tanggal 28 Juni 1878, Teku Ibrahim Lamnga gugur. Tinggallah Cut Nyak dengan anaknya yang terus mengungsi. Gugurnya Tengku Ibrahim Lamnga ditambah sangat banyak pembantaian penduduk yang dilakukan oleh Belanda membuat Cut Nyak sangat dendam kepada Belanda. Tahun 1880, Teku Umar melamar saudara sepupunya yaitu Cut Nyak. Lamaran Teku Umar diterima dengan syarat Cut Nyak tetap dibolehkan ikut berperang melawan Belanda. Perkawinan mereka telah melahirkan seorang anak bernama Cut Gambang. Perang terus terjadi. Banyak masyarakat Aceh yang tewas. Sementara persediaan senjata api yang dimiliki oleh pasukan Aceh juga semakin sedikit. Dalam kondisi perang, Belanda melakukan blokade jalur laut, sehingga bantuan persenjataan dari luar negeri untuk pejuang Aceh bisa dicegah. Berbagai taktik dilakukan oleh pejuang Aceh untuk mematahkan strategi perang dengan Belanda, termasuk Teku Umar dengan cara menyatakan berdamai dengan Belanda tahun 1883. Tentu hal ini dianggap Belanda sebagai satu kemenangan bagi mereka. Untuk meredam perlawanan masyarakat Aceh, Gubernur Van Tens memanfaatkan Teku Umar dengan mengajaknya masuk dinas militer Belanda. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Teku Umar dengan menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda. Markas-markas pejuang Aceh diperangi secara pura-pura. Hal ini berhasil mengelabui Belanda. Teku Umar meminta pada Belanda untuk memperbesar pasukannya dengan menambah jumlah panglimanya sebanyak 17 orang, 120 orang pasukan dan persenjataan. Tahun 1884, kapal Inggris bernama Niseru terdampar di pantai Rigah, Calang, dan ditangkap oleh Raja Tenom. Agar bisa bebas, Raja Tenom minta tebusan sebesar $10.000. Hubungan Inggris dan Belanda pun memburuk. Teku Umar ditugaskan oleh Belanda melepas kapal tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh Teku Umar dengan meminta tambahan senjata cukup banyak. Berangkatlah Teku Umar ke Tenom beserta pasukannya ditambah 30 orang pasukan Belanda dengan kapal Bencoolen. Di perjalanan, Teku Umar membunuh 32 pasukan Belanda yang mendampingi mereka. Setelah peristiwa itu, Teku Umar dan pasukannya bersatu lagi dengan pasukan Aceh dengan membawa persenjataan yang cukup banyak. Peristiwa ini membuat Belanda sangat marah. Teku Umar yang sudah berpihak lagi kepada pejuang Aceh mulai menjadikan kawasan Lampisang Aceh Besar sebagai markas perjuangan dan pertahanan masyarakat Aceh. Jaraknya sekitar 15 km dari kota Banda Aceh. Di samping itu, Teku Umar dan pengikutnya juga mengelola perkebunan lada di daerah Calang. Tanggal 15 Juni 1886, merapatlah sebuah kapal, yaitu Hook Canton di pantai Rigah, Calang, untuk membeli lada dari Teku Umar dengan syarat dibayar dengan senjata. Sisanya akan dilunasi kemudian dengan uang $5.000. Namun harus diambil sendiri oleh Teku Umar ke kapal tersebut saat yang sudah disepakati. Teku Umar curiga dengan syarat tersebut. Sebelum saat yang disepakati tiba, Teku Umar menyuruh pasukannya untuk menyusup ke kapal tersebut. Pagi hari saat yang sudah disepakati, Teku Umar datang untuk menagih sisa pembayaran. Namun pembayaran ditolak oleh kapten kapal dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Teku Umar.
Pasukan Teku Umar pun melakukan perlawanan dengan menembak kapten kapal. Rencana menangkap Teku Umar gagal. Perang terus terjadi dan sangat menyengsarakan masyarakat Aceh. Teku Umar merubah taktik perjuangannya dengan menyerah kembali kepada Belanda pada bulan September 1893. Gubernur de Kerkhoff sangat gembira atas menyerahnya Teku Umar dan pasukannya. Teku Umar kemudian diberi gelar Johan Pahlawan oleh Belanda. Karena Teku Umar menunjukkan kesetiaannya yang cukup baik kepada Belanda, kepercayaan Belanda kepada Teku Umar kembali tumbuh. Pada tahun ini, Teku Umar juga mendirikan rumahnya di Kampung Lampisang, sebuah rumah panggung dari kayu dan cukup mewah menurut masa itu. Menyerahnya Teku Umar membuat Cut Nyak sangat malu, marah, dan kecewa pada suami. Pada suatu hari di rumah Teku Umar di Lampisang, dibuatlah rapat rahasia dengan para pejuang Aceh yang membahas rencana kembali menentang Belanda. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar dan pasukannya berhasil membawa lari 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Akibat Teku Umar kembali mengkhianati Belanda, tentu dia kembali menjadi incaran pasukan Belanda dan rumahnya di Lampisang dibakar pasukan Belanda. Peristiwa ini membuat Gubernur de Kerkhoff harus dipecat. Sejak itu, Perang Aceh mulai dikomandoi oleh satu orang, yaitu Teku Umar yang dibantu oleh Cut Nyak istrinya. Pertempuran dengan Belanda pun kembali sengit di beberapa daerah, terutama di Pidi dan sekitarnya di tahun 1898 dan tahun 1899. Teku Umar berencana menyerang Melabuh. Namun rencana ini diketahui oleh Belanda dan Van Heerts menyiapkan pasukannya untuk menghadang pasukan Teku Umar di Suak Ujung Kalak, Melabuh, pada tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Belanda yang sudah menunggu di semak-semak menembak Teku Umar dan kena tepat di dada. Pertempuran kedua pasukan terjadi dan banyak jatuh korban dari kedua belah pihak. Teku Umar yang tertembak kemudian meninggal. Jasad Teku Umar dibawa oleh pasukannya untuk dikuburkan di tempat yang rahasia. Tempat terjadi peristiwa ini kini dibangun Tugu Peringatan. Setelah Teku Umar meninggal, Cut Nyak mulai menggantikan suaminya memimpin pasukan. Dia melakukan perang gerilya di pedalaman Aceh Barat, mulai dari sekitar Kawai Namblah, Jeram, Betung, hingga ke perbatasan Takengon Aceh Tengah. Tekanan-tekanan pasukan Belanda terhadap pasukan Cut Nyak terus dilakukan di pedalaman Aceh Barat. Walaupun demikian, Cut Nyak pantang menyerah. Di pihak lain, Cut Nyak sudah tua dan kesehatannya mulai memburuk. Ini membuat Panglaut sebagai orang dekatnya merasa sangat kasihan kepada pemimpinnya, yaitu Cut Nyak. Akhirnya, keberadaan Cut Nyak disampaikan kepada pimpinan Belanda yang ada di Melabuh. Cut Nyak dijemput di pedalaman Betung oleh pasukan Belanda, hingga akhirnya dia dibawa ke Banda Aceh tahun 1905. Tidak hanya sampai di situ. Untuk menghentikan perlawanan rakyat Aceh, Cut Nyak diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Dalam pengasingan inilah dia menghabiskan masa tuanya. Demikianlah kisah perlawanan Cut Nyak dan Teku Umar terhadap Belanda. Dari sinilah kita bisa ambil begitu banyak pelajaran berharga. Di antaranya, kita sebagai penerus mereka harus berjuang dan berbuat yang terbaik untuk negeri ini.
dan masyarakat dengan tidak mementingkan diri pribadi. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.